Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iguh Erianto, calon guru penggerak angkatan 9. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi berupa refleksi modul 1.1 dan modul 1.2. Setelah saya mempelajari materi pada modul 1.1 hingga modul 1.2, berikut saya paparkan uraian refleksi diri melalui model 4P. P yang pertama yaitu peristiwa. Momen yang paling mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 antara lain: 1. Pemahaman konsep pendidikan bukanlah sekedar upaya mentransfer pengetahuan, tetapi lebih pada menuntun tumbuh atau hidupnya kodrat pada anak, serta memperbaiki lakunya. 2. Pendidik berperan sebagai pamong dengan menerapkan sistem AMONG dalam melaksanakan pengajaran dan pendidikan. 3. Anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambar apa saja atau bukan tabula rasa. 4. Pendidikan harus menghamba dan memerdekakan anak guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. 5. Nilai-nilai dan peran guru penggerak sebagai agen perubahan dalam komunitas kelas dan sekolah. Kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami: pendidikan sebagai pamong, menuntun murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan yang dilaksanakan bertujuan untuk mewujudkan manusia merdeka, memiliki motivasi intrinsik, dan bertumbuhnya profil pelajar Pancasila. Berkenaan dengan hal tersebut, nilai-nilai dan peran guru penggerak menjadi hal penting sebagai modal untuk mewujudkannya. Guru penggerak harus menginternalisasi dan mengimplementasikannya dalam upaya memimpin perubahan dalam ekosistem pendidikan untuk mewujudkan sekolah yang berpihak pada murid. P yang kedua yaitu perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan menemukan mata air di tengah gurun. Pernyataan ini sesuai dengan pengalaman selama sebagai guru saya mengalami permasalahan dalam menghayati peran sebagai pendidik. Selama ini saya mengalami kesulitan dalam membangun komunikasi yang bersahabat dengan murid. Namun, setelah belajar modul 1.1 dan 1.2, saya seperti menemukan harapan sebagai solusi mengatasi masalah tersebut. Kemudian muncullah motivasi diri untuk terus berusaha semakin menghayati dan menikmati peran sebagai pendidik. Selain itu, saya juga berupaya untuk menuntun murid sesuai kodratnya yang selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tidak kalah penting, saya kemudian terus merefleksi diri dari pengalaman di masa lalu untuk diperbaiki, serta mengimplementasikan nilai dan peran guru penggerak sebagai bentuk tindak lanjutnya. P yang ketiga yaitu pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa, dan sekarang saya berpikir bahwa, sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa menjadi pendidik adalah profesi yang membosankan. Terlebih, menjadi guru bukanlah passion. Saya berpikir membimbing dan menuntun murid adalah hal yang sangat sulit. Sekarang, saya berpikir bahwa menjadi pendidik merupakan hal yang menantang. Saya berusaha menjalankan peran dengan menggunakan hati. Selain itu, jika saya dapat menerapkan nilai dan peran guru penggerak secara totalitas, maka menuntun murid bukan lagi menjadi hal yang sulit, bahkan dapat memberikan kemerdekaan, kebahagiaan, serta motivasi intrinsik pada murid. P yang keempat yaitu penerapan ke depan atau rencana. Apa pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Rencana pengembangan diri yang akan saya lakukan antara lain: 1. Merencanakan dan melaksanakan pembelajaran inovatif dan berpihak pada murid dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. 2. Melaksanakan asesmen diagnostik awal baik kognitif maupun non-kognitif. 3. Memanfaatkan media inovatif dan menarik yang dapat menunjang pembelajaran yang berpihak pada murid. 4. Melaksanakan refleksi diri
dan pembelajaran secara berkelanjutan dan terdokumentasi sekaligus merupakan tindak lanjut untuk perbaikan. 4. Menjalin kolaborasi yang sulit serta efektif dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan orang tua murid untuk meningkatkan kualitas pendidikan. 5. Mengikuti kegiatan pengembangan diri seperti diklat, BIMTEK, dan workshop secara aktif. Dan yang terakhir, menjadi peserta yang terlibat aktif dalam komunitas praktisi. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.